Ya, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Everlese di Pojok Tunas Gloria Podcast. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan, prestasi, motivasi keluarga, dan masih banyak lagi. Intinya yang di rumah akan mendapatkan banyak hal dari diskusi kami di malam hari ini. Jangan lupa sebelum kita mulai, jangan lupa untuk ditekan tombol merahnya, di subscribe ya, supaya semuanya tidak ketinggalan informasi. Nah, wow. Hari ini belum itu harus suaranya. Karena terlambat. Nah, oke. Nah, hari ini saya bukan sendiri saja ya, kameramen. Kita ada kedatangan 4 guru hebat Tunas Gloria. Oke. Ada yang cantik-cantik dan ada yang ganteng ya, cantik dan ganteng. Nih, pasti nah. Sendiri. Ini siapa sih yang saya kenal yang ini? Satu si Kumano Epura. Ya 2024 ingat lah. Oh iya. 2024 mau calon dewan kok. Son salah lagi. Salah lagi. Amin. Kita kasih amin. Amin, Sa. kan, Nah, teman-teman semua, beta sangat senang karena teman-teman bisa hadir di studio Pojok untuk bagi cerita buat saudara-saudara yang di rumah tentang Tunas Gloria, tentang juga teman-teman punya profesi yang selama ini digeluti ya. Nah, Siap. sebelum kita mulai, ada pepatah mengatakan kalau sonde kenal maka sonde tahu. Jadi sonde tahu kan? Iya, son. Sonde kenal maka sonde tahu. Iya. Ya. Tapi ada mina su kenal juga sama sayang. Nah, betul. Ada yang sudah dikasih kenal tapi jadi tamu undangan. Oh, curang. Ini sisi curang. Bijanse total. Betul ya. Bijanse. Oke. Nah, ini adalah perwakilan daripada Sekolah Komunitas Kristen Tunas Gloria yang ada 4 jenjang, TK, SD, SMP, dan SMA ya. Nah, sekarang kita akan perkenalkan diri dulu, mulai dari yang paling ini, TK dulu ya. Kecil. Ya. Paling kecil. Paling kecil. Silakan. Halo, perkenalkan saya Miss Ani, saya mengajar di jenjang TK. Oke, Miss Ani. Miss Ani siapa? Miss Ani Asbano. Oke, Orang Timor dari Oke. Niki-Niki. Orang Timor dari Niki. Adidas. Kandas. Adidas saja, Adidas. Kak Adidas atau Kak Kandas? Adidas. Tak kandal. Kandas. Oke, nanti kita lompat ya. Dari sana kan TK. Lanjut. Hai, saya Miss Yanse, guru mata pelajaran PLSBD asli loh Timor. Timur mana? Bandung. Timur dari Bandung. Timur Amarasi. Timor Amarasi. Tadi TK, Miss di jenjang SD. SD di Tunas Gloria. Lanjut. Hai, saya Miss Lena. Saya mengajar IPA terpadu dari jenjang SMP. Saya asli dari Kota Kenari. Dari Alor kan? Mam dorang. Mama dorang, kita dorang. Kita lah. Kita dorang. Apa saja? Apa saja ya? Apa saja? Oke, dan terima kasih buat perkenalannya. Dan Masih ada satu. Kan sebenarnya. ada juga. Ada. Nah, siapa yang sudah kenal waktu satu ini? Ini mau marah juga. Sudah bisa. Nah, siapa sih yang sudah kenal waktu ini dari Belo dari Belo sampai di Oipura, semua pasti kenal waktu. Silakan. Halo. Perkenalkan, beta Mr. Boy Nenohai, guru di jenjang SMA, mengajar mata pelajaran fisika. Kalau asal ya dari California bagian selatan. Oh, Adidas juga ya? Adidas. Adidas juga. Nah, sebenarnya yang di rumah kita ini begini, katong keseharian di sekolah ini begini, katong sangat suka dengan yang namanya kekeluargaan, Yes. sangat suka yang namanya bercanda dan sebagainya. Karena mungkin dengan ini saja yang kita bisa membangun Chemistry, membangun hubungan, ya. rasa Iya. percaya diri juga. Percaya diri. Betul. Iya. Nah, pertanyaan pertama nih kan sekarang teman-teman otomatis
sudah ada di lembaga pendidikan di sekolah dan yang pastinya kerjaannya adalah mengajar. Iya. Kenapa mau jadi guru? Mulai dari siapa nih yang mau ngomong? Jenjang TK lah. Jangan TK. Kenapa harus menjadi guru? Kenapa beta mau pilih TK? Kenapa beta mau pilih SMA? Ya, kalau untuk saya, kenapa saya pilih jenjang TK? Karena saat kita bermain bersama anak-anak itu menyenangkan. Walaupun anak-anak suka menangis, ada yang kadang kita harus ke kamar mandi, kita harus antar, dan saat masuk pertama itu anak-anak dengan berbagai karakter, tapi itu menyenangkan bagi kami. Menyenangkan ya? Ya, menyenangkan. Menurut ini Miss Ani, susah mana? Mengajar TK atau mengajar anak yang lebih besar? Menurut saya lebih enaknya ke TK. Kita bisa menyanyi, tepuk Baik. tangan, dan bisa tertawa bersama. Di SMA aja kita bisa banyak tepuk tangan. Bisa. Anak-anak ayo kita. Ayo ya. Seberapa tahun di sini? 7 tahun. 7 tahun teman-teman. Sudah 7 tahun di Tunas Gloria dari tahun 2015. Bukan 2000 tahun yang lalu ya. Kalau 2000 tahun yang lalu di Simon Petrus. Ini dulu di sana Simon Petrus. Ya mungkin ya. Jadi dari 7 tahun yang lalu Miss sudah ada di sini. Luar biasa di jenjang TK. Ya, di jenjang TK. Lanjut lagi. Mau berurutan seperti tadi? Terserah. Kakak Oh, atas. ya sudah. Lanjut dari situ lagi. Bagus. Tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya, kenapa harus pilih Nah, jadi guru, jadi Kenapa guru. Pak Son mau jadi dokter? Atau polisi. Atau polisi? Beta dulu tuh tamat SMA tuh bingung. Nah, Ya dulu awalnya mau jadi sekolah pendeta, sudah jadi. Wis. Mau tes polisi tapi bareng son turun-turun. sorry gue tanya. Sorry ya. Ya, lanjut. Sekarang ukuran beratnya berapa? Beta sekarang kalau orang fisika bilang masa ya. Masa? Ya. Bukan berat badan. Bukan. Masa. Nanti berkata belajar fisika. Itu dia sekarang beta 135 kilo. Oh iya. Wow. Dulu beta tamat SMA tuh 85. Kuliah menikmati kuliah jadi. Iya. Tambah Jadi akhirnya waktu itu mau pendeta sudah jadi polisi sudah jadi, mau kuliah sudah jadi, akhirnya sudah. Akhirnya guru itu juga salah satu list lah, List, bukan iya. bilang pelarian tidak. Oke. Karena beta sebelum ini kan juga guru sekolah minggu, suka mengajar, suka dengan Anak-anak. anak-anak. Akhirnya beta pilih masuk jadi guru gitu. Seberapa tahun, Pak? Beta di sini beta masih ingat beta 10 Januari 2017, jadi 5 tahun lebih. Iya, Pak Boy 5 tahun di jenjang SMA. Kenapa harus pilih kenapa sama mengajar anak-anak kecil? Kalau tadi bisa dibilang menyanyi, Menyanyi. beta guru SMA yang sambil bisa main musik, sambil bisa menyanyi. Betul. Kalau ada di anak-anak TK pasti akan bermasalah. Biar masalah. Dan pokoknya waktu itu memang saya suka fisika. Oh, fisika. Ya, dan akhirnya terjebak dalam penderitaan. Tidak lah, maksudnya suka fisika jadi ngajar fisika dan ya karena fisika kan di SMA, jadi ngajarnya di SMA begitu. Oke deh, lanjut ya. Jadi sudah 5 tahun. Iya. 7 tahun. tahun. Lanjut. Dari kakak lagi. Nah, kakak dorang. Kakak Kakak orang. dorang. Orang yang alor. Iya. Terima kasih. Sekian. Orang alor. Bicara. Orang alor. Sekian dan terima kasih. Ya, kalau saya cita-citanya itu pertama waktu kelas 4 SD sudah ditanya cita-citanya mau jadi apa? Guru. Oh. Iya. Tapi berjalannya waktu ternyata waktu mau ambil kuliah saya ambil sains. Sains. Iya. IPA murni. IPA murni, fisika. Seperti Pak Boy Yes. karena fisika itu asik. Asik. Oh, fisika itu Iya. asik. Kemudian dan pikirnya akan di kantor gitu. Ternyata setelah wisuda masuklah di Tunas Gloria menjadi guru dan ambil akta mengajar. Wih, jadi Akhirnya jadilah guru SMP Tunas Gloria dari setelah wisuda dan sampai saat ini. Wow. masih ingat tahun berapa? Tahun 2009. Wow, 2009. Beta tamat SMA. Dapat SMA ya, Mas Adi? Sudah lama. 2009. Masih Beta masuk SMA. Itu sudah tahun ya? 2009 beta baru masuk SMA. Baru masuk SMA? Iya. Ini sudah selesai kuliah. selesai kuliah. Beta baru KKN kalau saya salah. Oh. Iya. Yang GTO tuh Pak. Kan? Oh, GTO.
Nah, sudah ya. Ya. Kenapa jadi guru? Karena Memang dari awal Memang dulu, suka, iya, suka untuk- senang dengan anak-anak karena anak-anak itu bisa buat kita awet muda. Awet muda, iya. Sampai Awet saat muda. ini masih tetap Pantas awet sama muda. itu. Saya pikir 21. soalnya Umur di 21. Slen aja sebenarnya kalau lihat di KTP nih 62. 62. Tapi mukanya masih 25 tahun. 25. Ini cantik. Masih awet muda, Ya, karena tahu ada lu. anak-anak. Oke. Itulah kalau akibat daripada orang yang suka ketawa. Ketawa, yes. Akibat dari orang yang suka senang, bahagia, bersyukur dengan segala Sukacita, sesuatu. iya. Walaupun mau umur berapapun, yang pasti dia tetap Kelihatan muda. tua. Hati yang gembira. Tetap murah. Kan bisa kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya. Itu di mana ya, Mbak? Amsal. Amsal. Intinya adalah lengkap ya. Di Alkitab di Amsal. Oke. Jangan skala pamor di sini. Kas turun pamor di sini anak-anak. Tadi sebelum musik guru Guru sekolah minggu. Oh ya, Pak kan guru sekolah minggu. Yes. Sani? Bukan Tidak guru mengajar, sekolah. ya. Oh, dosennya kali ya. Tidak juga. Oh, tidak juga. Sekarang lanjut nih, yang paling the Wow. best, yang paling Wow. Iya. Ratu. Oke, lanjut. Baik, saya Miss Yanse yang pada awalnya tidak punya cita-cita untuk mengajar, menjadi seorang guru. Awalnya saya mau kepingin jadi sekretaris. Wah. Oh, berarti kerja di kantor. Iya, Oh. tapi dengan berjalannya waktu saya bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Negara satu iya, kan. negara yang lain. Konoha Wakanda. Dari putra, terus kesehatan, Iya. terakhirnya saya harus Jadi guru. bersama-sama Berlabuh dengan di sini. berlabuh di sini bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Saya pikir lebih tua saya di sini ya. Saya dari tahun 2003. Wow. Dari lebih tua. Wow. Iya. 19 tahun. 19 19 tahun. tahun. Itu beta baru SMP. Iya. BTSD kelas 3. 2003. Betul Beta masuk SMP kuliah. kelas tiga. Baru Iya. masuk kuliah. Masuk. Iya, saya. ternyata saya sudah bergabung 2003. Wow. Dan kenapa saya harus mengambil keputusan untuk melayani anak-anak? Karena tadi teman-teman yang lain mereka punya kerinduan juga seperti itu, yaitu untuk mendidik anak-anak ke depan lebih bagus lagi. Dan di tempat ini juga kita belajar, saya sebagai seorang guru juga belajar untuk bagaimana berkarakter yang baik. Jadi bukan anak-anak saja, tapi kita guru juga seperti itu, ya. Jadi bagi saya di tempat ini the best. Oke. Terima kasih buat Visianse, terima kasih semuanya dan akhirnya kita pikir selesai. Makasih. Nah, tadi kita sudah sampaikan kenapa kita harus jadi guru. Dulu juga beta begitu. Beta sudah pernah berpikir untuk jadi guru. Di otaknya beta yang pertama poluan. Polisi. Yang pertama beta mau jadi polisi. Iya. Kayaknya Gigi sudah mendukung nih. Yang kedua, beta mau jadi perawat. Ya paling tidak dokter atau ya paling tidak perawat lah. Iya. Bukan beta bilang bidan sudah mungkin. Bukan bidan sudah mungkin ya menjadi, tapi akhirnya ya sudah berjalannya waktu akhirnya jadi Guru. Dan ini seperti yang tadi Pak Boy bilang, ini bukan pelarian. Ya. Iya toh? Dalam list lah. Dalam list. Dalam list jadi. Bukan ini sudah kata- jadi ini ya. Bukan ketong sone lulus polisi baru ketong mau jadi guru sah. Iya. Iya, Iya. benar. Percaya kok kalau ketong jadi guru sekarang ini adalah rencana Tuhan. Ya, beta Iya. percaya. Beta percaya. Percaya. Ya. Percaya? Percaya. Bahkan Pak Ever, Ah. beta menyaut di sekolah yang jadi guru tuh, itu pertama kali di depan guru agama. Wow. Dia tanya, ya Mama Heni Raja, halo Mama Heni. Mama ini Raja masih ada? Masih ada. Di Ibu sekolah Heni Raja. mana? SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Kupang. Kupang. Ya, Oke. kalau Mama Heni ada, halo Mama Heni. Wih. Kalau nonton. Mama ini anak muridnya. Ya, dulu masih ingat Ibu Heni tanya di kelas. Siapa sih ini yang cita-cita mau jadi guru? Dan beta sendiri angkat tangan waktu itu. Di kelas 10D. Kelas 10D waktu itu masih ingat. SMA 1 Kupang. Berarti yang lain Terus sudah gimana? suka jadi guru. Ya waktu itu mungkin dosen deh mau jadi guru. Dan bukan kan kayaknya beta jadi guru.
Iya satu kelas. Berarti kan sudah ada jadi guru kayak beta. Atau mungkin ada bisa tahu. Tahu waktu itu masih ingat beta ya. Beta sendiri angkat tangan beta mau jadi guru. Oh, jadi guru. Karena mungkin waktu itu pasrah di padan. Polisi kasih X ya. Itu kelebihan, Pak. Itu kelebihan. Kato tadi. Iya, kelebihannya itu. Nah, tadi kan sudah bilang 9 tahun, 5 tahun, 13 tahun dan 18 tahun. 18 tahun Ya. jadi guru di Tunas Gloria, sangat lama perjalanannya. Pak Lantung berapa? Berapa tuh? 11 tahun. Wow. 11 tahun. Wow. Pak Jun? 30 tahun. Wow. 5 tahun. 4 tahun. Pak Bos, 4 tahun. Wih, Satu angkatan. satu angkatan. SMP. Betul. Iya. Tapi kan beta anak tenar toh. Jadi datang dia yang kenal beta duluan. Pokoknya Pak Paul sebelumnya Satu sudah ada. angkatan. Nah, oke, kita lanjut. Itu semuanya itu tadi kameramen yang mendukung kita dalam proses pengambilan gambar di malam hari ini. Mereka juga ada kesaksian. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Siap. Tadi kan keceplosan nih, Pak Boy sampai bilang Ratu. Ratu. Nah, sebenarnya itu Tunas Gloria ini ada sebutan-sebutan khusus, ya kan? Sebutan-sebutan khusus untuk guru-guru dalam tanda kutip tertentu. Ya, Betul. tertentu. Tidak semua. Iya, kalau dulu apa? Disebut mami. Iya, Dipanggilnya mami kan? Mami. Dulu dipanggil mami tapi sekarang dipanggil Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan. Jadi ratu karena memang Makasih. tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ah, ratu. Jadi Tunas Glorianya ada ratu. Ada juga Ndoro dulu ya. Ya, Doro. Dan yang pasti ada kedudukannya dan nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya. Ya, dan seterusnya. Nomor 3. Bos Forensis. Bos Power Rangers. Oke. Ada bos. Yes, lanjut. Tadi teman-teman sudah bilang jadi guru tuh enak ya. Iya. Kita sudah sebenarnya bukan enak juga ya. Iya. Tapi ada enak, ada juga yang tidak enak. Ya. Ya kan? Ya. Ada enak dan ada tidak enak. Beta mau tanya nih masing-masing. Dari Miss Ane nih. Ya. Pengalaman yang enak itu seperti apa, yang tidak enak seperti apa, terus dapat tantangan yang paling berat waktu mengajar anak-anak itu seperti apa? Atau pernah putus asa, beta soalnya mau mengajar TK, beta mau jadi dosen sana. Dosen TK. Dosen TK. Boy, dia mau tanya, kenapa dosen hanya di kampus? Ada Iya. Ya mungkin Ya, sebutan tuh. karena di sekolah guru, Pak. Oh, iya. Di sekolah guru. Oh ya sudah lanjut. Pengalaman ya. Dan tantangan-tantangan apa di waktu ngajar tunas di TK? Pengalaman selama ada di Tunas Gloria itu Bagus ya. ya, Terlalu lama. ya. Dengan anak-anak ya. Untuk dengan anak-anak saat kalau untuk TK biasanya kita keluar ke tempat-tempat ini rekreasi, Wah. pernah ke water park. Wih, Ya. water ini Water kan? park yang biasa namanya- ukur apa? Water pass. Itu water park. Jadi water park. Oh, watermelon. Itu watermelon. Ya, itu bersama anak-anak di sana kita banyak kegiatan di sana. Kunci Jawa. Ada lomba-lomba, terus Lupa aku jawab bilang. anak-anak renang di sana juga. Sound tenggelam tuh. Tidak ada yang tenggelam. Sampai visual tenggelam. Tidak juga. Karena kita semua berhati-hati di sana. Oke. Ya. Terus apa lagi? Kira-kira tantangan terbesar mengajar TK itu seperti apa? Oh ya, Supaya tantangan orang waktu tahu. pertama masuk itu minta maaf tapi ada anak-anak yang suka buang air besar atau kecil di celana. Oh, BAB. Ya, BAB. BAB di Luar pakaian biasa, atau ya. celana. Luar Jadi biasa. kita guru karena orang tua di rumah jadi Iya. mau tidak Wah. mau kita guru yang harus urus. Wah. Itu sebenarnya melawan gengsi kan? Dan ini jodoh impian. Betul. Iya, betul. Orang tua anak sama urus. Apa sabar ya?
Apa? Orang tua anak sedang urus. Apalagi anak sendiri. Jomblo. Kalau beta biar nanti baru. Sekaligus promosi. Ya. Jadi tantangannya ya. Ya. Tapi Miss menikmati. Ya, kita menikmati sampai sekarang. Pernah sampai bilang mengeluh, begitu atau ke mana? Untuk mau mengeluh dan berhenti kerja tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah mengeluh untuk mengeluh ke hal apa ya? Pak Jo nama tisu. Tidak bukan tisu, tidak. Ya. Kadang capek, iya, tapi untuk mau berpikir untuk berhenti bekerja tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Ya, tidak pernah berpikir untuk berhenti kerja. Apa yang buat Sone berhenti? Karena memang niat saya kerja yang pertama sudah pasti banyak untuk semua orang yang pertama kita harus dapat uang. Iya. Ya otomatis ya. Ya, otomatis. Logikanya kan Ya. begitu kerja. Ya, kerja otomatis pasti kita dapat uang. Ya, karena orang tua saya di kampung. Oh. Jadi saya harus kerja, saya sudah sekolah di kota, jadi saya harus kerja dan bantu orang tua di kampung. Wow. Itu yang buat saya selalu semangat dan tidak pernah berpikir untuk berhenti bekerja. Wow. Walaupun ada tantangan seperti itu, Ya, ya kan? ya. Dan sebenarnya teman-teman mengajar TK ini soalnya gampang, Sonde. Betul. ya kan? Iya. Soalnya gampang, tapi ya Ya luar biasa dibikin juga gampang. ya. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Oke deh, terima kasih ya. Keren. Lanjut lagi. Sama. Oke. Kalau Pertanyaan masih sama ya untuk semua. ya, maksudnya kalau mengajar di SMA, biasanya ke SMA ini asik karena maksudnya kalau dapat anak-anak yang umurannya mungkin sudah di atas remaja, jadi kadang juga terlihat seperti bisa jadi teman, tetapi ya tentu dengan batasan-batasan tertentu. Nah, memang tapi di satu sisi itu juga menjadi tantangan karena kan usia-usia remaja ini kan masa-masa labil, puber. Jadi kadang kau menghadapi dong yang pola pikir mungkin mau bebas, mau jalan-jalan lain sebagainya, dong mencari jati diri. Itu karena emosi lah begitu. Tapi anggaplah itu semua adalah sebagai sebuah seni dalam bekerja begitu. Dan kalau kau menikmati dan mensyukuri, pasti dapat sesuatu yang menyenangkan begitu. Kalau anak-anak dan untuk anak-anak SMA di TG sendiri, itu anak-anak yang selalu dapat tuh anak-anak yang kalau memang ini yang Tuhan berikan begitu untuk keton didik. Betul. Keton didik begitu. Datang dari berbagai latar belakang, dengan berbagai kepribadian. Tapi satu yang beta salut dari anak-anak SMA Tunas Gloria selama ini beta dapat, senakal apapun dong, keton bisa dapat dong hati. Nah, maksudnya ketika keton mungkin juga dari lingkungan sekolah. Nah. Beta jujur bahwa memang lingkungan sekolah mendukung sekali untuk itu. Jadi keton bisa dapat dompu hati, bisa berbicara sampai dong karena bisa menceritakan hal paling rahasia dalam dompu hidup kepada ketong. Yang sebenarnya mungkin ya dosen mau cerita. ya mungkin dosen mau cerita tapi belum bisa cerita. Dompu keadaan orang tua dan lain sebagainya. Dan karena keton sih kan pola bimbingannya kan luar biasa, rohani, soalnya pakai menjudge dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kadang seperti jadi teman. Jadi keton jadi sekarang seperti beta merasa psikolog. Iya. Sekali BK juga kan. Guru BK juga. Dan kawan-kawan semua, Pak Bu ini kalau mau dibilang di SMA tuh dengan anak-anak soalnya ada batasan. Ya. Kayak macam apa ya? Soalnya ada yang bilang teman. Soalnya ada. Besti. Tapi besti itu di bahasa apa itu? Italia binatang buas. Beta buas kok. Beta bahkan Pak Ada Evan pengalaman yang paling ini sampai dengan anak-anak yang aduh, beta harus berhenti jadi guru. Soalnya ada. Soalnya ada. Beta artinya bahkan dalam cerita tuh buat beta jadi semangat gitu. Bahkan Pak Ever angkatan beta masuk kan 2017. Waktu itu angkatan yang tamat itu misdina dong sekarang nih. Tapi dia beda dong cuma 6 bulan. Tapi angkatan setelah itu waktu itu Eca Sumblang dong. Iya. Itu bahkan sampai sekarang kan kata masih teleponan. Sampai sekarang Masih kontak. teleponan kontak tuh bisa berjam-jam lah. Di Eca, Nona Laa, gitu. Dan telepon tuh kadang baganggu. Dan beta paling langsung doakan tadi cuma satu, Pak kapan nikah? Itu
berdoa sebenarnya, Pak. Berdoa. Dong dari dong. Ya, motivasi. Dari pangkatan dari Eca turun ke Niki dong masih sampai Naldi Redmasi dong pangkatan. Terakhir yang kontak beta tuh Naldi. Iya. Dia cuma telepon beta dari video call beta dari Ambon, kasih tahu dia suara pacar dan dia tanya beta pacar di mana. Kalah sama Pon. Karena dia bilang begini, dia syarat beta pilih wisuda tuh kecuali bisa ada pacar. Kalau dia wisuda bisa ada pacar sama boleh datang. Naldi, Ini Pak Boy ini. Jadi, Sonde ada yang pernah membuat Pak untuk berhenti dari pekerjaan guru? Tidak. Maksudnya bahwa ketika ada tantangan dari anak-anak, senakal apapun, kita menikmati beta. menikmati ya. Dan bagi beta itu adalah seni gitu. Iya. Seni dalam seni dalam kehidupan begitu. Dalam ketemu pekerjaan mendapatkan justru kalau ketemu jadi guru ada siswa begitu karena ada dia punya sensasi tersendiri. Iya. Maksudnya kita menikmati begitu. Kalau lurus-lurus ini kan kayak kemana gitu. Jadi kan ada anak sodak nakal. Bercanda kali. Bercanda. Nah, Pak Boy sendiri ini pembina OSIS ya. Pembina OSIS. Dan penjaga perpustakaan. Bukan penjaga perpustakaan. Itu Kepala perpustakaan. waktu mau buat video, beta mau sebut kepala perpustakaan itu penjaga perpustakaan. Oke, thank you Pak Boy. Lanjut di kakak lagi. Miss Lena. Selena. Baik, kalau dari beta yang paling menyenangkan itu adalah kebersamaan dalam kelas. Dan itu terbukti sampai dengan saat ini karena beta, Miss Neng dan Pak Kolan itu dari SMP pertama kali dibuka. Beta pikir kakak bilang beta misalnya Pak Kolan itu ketemu pakai obat. Pertama kali SMP buka. Beta pikir Bang Tom mau begitu. Ya, mungkin obat paracetamol. Iya, betul. Iya, jadi waktu itu anak-anak itu kebersamaannya itu dengan guru itu seperti ya tadi Besti Bensi Frank ya. Sampai saat ini bahkan masih ada yang kontak juga ya. Dan yang paling menyenangkan itu adalah ketika kami sama-sama berdoa bersama-sama di kelas, yaitu membangun karakter, bukan hanya beta sebagai guru, tetapi anak-anak juga. Kemudian banyak sekali anak-anak yang akhirnya punya hubungan khusus dengan beta. Itu yang beta rasakan itu adalah mereka curhat. Bahkan mereka tidak curhat dengan mereka punya orang tua, tapi mereka sempat curhat sampai kadang menangis. Kadang malam-malam mereka masih WA, Miss ini gimana begini. Nah, itu yang membuat hal yang sangat menyenangkan dan beta merasa berarti buat mereka. Iya, buat anak-anak. Yang berikut kalau untuk tantangan kita kan dulu kan tatap muka, tapi sekarang kan online. Jadi mungkin dengan memang jarak itu juga salah satu bisa memisahkan juga. Jarak jahat. Jarak terlalu jahat nah. Iya, jadinya kita itu online itu membuat kadang sonde bisa curhat-curhat gitu. Iya, karena dibatasi dengan waktu. Tapi bersyukur karena adanya tiap pagi dengan doa dengan mereka, bahkan punya grup yang sendiri, di situ mereka curhat karena mereka ganggu-ganggu. Sempat kemarin tuh ada satu yang ganggu tuh ya, beta bilang begini, ini halo Miss, kok anak yang cantik. Dia balas begini, Miss, makasih buat cantiknya, maaf ya Miss tidak cantik. Dia bilang, Miss tidak merasa tidak cantik, tapi semua orang bilang Miss cantik kok. Ya itu anak-anak kelas 8. Tapi serius, Miss orang Alor yang paling cantik. Karena campurannya sampai. Hilangkan saja. Iya. Orang Alor memang cantik. Iya. Orang Alor cantik. Dulu hampir orang Alor. Ketahuan. Intinya semua orang cantik, Cantik. Iya. Bisa tahu kok yang Ya, bisa tahu kok yang terjadi tadi. biar semua nikah. Dan semua nikah. Bongkar rahasia. Biar lanjut. 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 Beta ada satu pertanyaan nih sebelum di misi Ansep. Betul kok Sonde, kalau di jenjang SMP sama SMA itu rawan bagi anak. Maksudnya udah memperubah karakter. Iya, rawan. Dan itu berdampak kepada pengajaran guru di Iya. Beta harus ini nih. Iya. Jadi ini asik lah.
Sini Intinya ketong itu. bukan cuma mengajar dong Iya. soal mata pelajaran, tapi mendidik karakter dan kita tadi Iya. Miss Lena bilang ketong Didoakan, ya, Ustaz. buka ruang untuk Iya, ketong cerita apa, cerita. kita bisa bimbing dong pelan-pelan. Karena sorry beta potong, kalau di TK sama SD pikiran anak-anak masih main. Iya. Ya kan? Kalau di SMP sama SMA pikiran dong. Dong mah bebas. Dong mah Ah. bebas. Dan artinya mereka punya masalah juga sudah semakin Iya. tinggi kan. Iya. Seperti tadi bilang, dong harus dekat dengan guru Iya. dan curhat. Iya. Ya kan? Nah, itu tantangan sendiri juga kan. Pernah ada masalah yang soal bisa ada solusi. Yang non curhat, teman-teman soalnya pernah, aduh, ini masalah terlalu berat, kita soal bisa kasih solusi. Sejauh ini tidak. Ya, kadang kan masalah-masalah tertentu yang mungkin katong sudah bisa intervensi, Iya. sudah bisa bantu, kayak mungkin ada masalah orang tua dan sebagainya. Hanya katong bisa menasihati dong posisi sebagai anak tuh harus seperti apa. Oh, betul. Ya, jadi kan kadang misalkan ada masalah kan katong bilang sonde ada masalah orang tua katong sonde mungkin mengajari dong untuk membenci salah satu. Betul. Karena apapun terjadi, dong ada tetap pesan orang tua begitu. Betul. Dan artinya katong lebih membimbing dong untuk dong tahu dong posisi harus di mana begitu. Supaya dong jangan lari lewat atau dong sampai pada itu posisinya, dong harus tahu dong buat apa begitu. Keren. Ketika ada Iya. masalah. Mungkin beta sambung sedikit Bawi tentang kita punya bahasa panggil dong. Iya. Betul. Iya, itu salah satu yang membuat dong Seperti anak-anak itu apa? merasa Contohnya nyaman. ke Karman. Nah, kadang-kadang saya bilang, ini Kia sayang. Iya. Oh, ya, bahasa Aduh, Miss anak yang Maksudnya- cantik, Miss anak yang ganteng. kalau malam kesayangan semua sudah berdoa. Pokoknya seperti itu. Jadi dong merasa dong itu punya Dong- arti. dong Ya. dapat ke satu Iya. apa ya, apresiasi Perhatian. juga. Apresiasi. Perhatian Iya. ya. Halo Besti, absen dong. Ayang. 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 Ayang lah, ayang bestit gitu lah. Saya Karena minta kan dulu Pak yang paling mulu paling tajam. Mulu paling tajam pakai pisau. Paling- Nah, oke ya. Jadi sekarang lanjut lagi di Misian saya. Ratunya Tunas Gloria. Iya. Nah, silakan. Masih. Tapi ngomongnya dari tadi misalnya saya ngomong soalnya pernah lebeta. Oh iya. Pasti ada kamera. Iya, saya lihat. Bisa sih dulu mau jadi artis. Oh. Tapi Gagal. dulu gagal. Lulus casting ya. Gagal. Tahun depan kalau museum buat Oh, boleh. buat lomba. Oh, pikir mau. Boleh. Buat lomba. Tahu yang Kada dalam pikiran luar. soalnya. Kada luar Lanjut. artis. Oke, lanjut. Ya. Kalau kita mengajar saya SD. di SD. Kalau untuk di SD tidak jauh berbeda dengan TK. Tentunya sangat berbeda karakter kalau di SD. Dan di situ juga kita mendapati anak yang setengah manusia dan setengah robot. Setengah manusia, Iya, setengah robot. manusia, setengah robot. Kelakuannya ya. Iya, artinya Bukan kita fisiknya ya. Jadi satu Iya. lagi Iya, artinya kalau Aktif. kita menghadapi anak seperti itu, kita juga harus masuk ke dunianya. Jadi kalau berbicaranya seperti robot, kita juga harus seperti robot. Seperti itu. Iya. makan siang. Iron Woman dia. Gimana ya? salah satunya Iya, karena gurunya ada di sini. Gurunya ada dan untuk menghadapi anak-anak seperti itu, seperti Mr. Boy tadi katakan bahwa kita juga guru bisa juga jadi psikologi bagi anak-anak. Psikolog. Iya. Kalau Untuk psikolog apa anak-anak, ya? iya. Ilmu yang Ilmu, mempelajari. iya. Untuk anak-anak menghadapi masalah di rumah, bahkan ada yang menceritakan sejauh mana mereka orang tua punya perilaku di rumah. Tapi kita sebagai guru tentunya kita harus memahami dan kita menjelaskan kepada anak-anak. Mungkin itu saja dari saya sebagai pendidik. Tentunya kita bisa memahami anak-anak itu baik dari segala macam karakter. Kita harus dapat menerima apapun bentuk mereka. Tuhan kirimkan kepada kita, itu kita harus siap untuk menerima. Oke, mantap. Jangan lupa dukung Miss Yang untuk 2024. 2024 kan. Kosong deh. Tapi kalau Tuhan bilang Nah, jadi beta alas sedikit dari tadi itu sebenarnya
ketika ketong dapat anak-anak buah hati, Iya. ketong dapat semuanya. Dapat semua. Betul kan? Iya. Dan ketong juga sebagai orang tua kedua Iya. di sekolah yang Ya. kalau mau dibilang teman-teman jujur ya, beta pernah ketemu dengan anak-anak. Beta pernah bahas seperti yang tadi teman-teman bilang kalau lebih dalam lagi dengan dong. Sebenarnya anak-anak yang datang ke ketong tuh punya banyak latar belakang. Iya. Iya. Betul. Yang ketong juga, wow ternyata seperti ini. Ada yang begini. Betul. Kayak kata awalnya pikir mungkin di film sah. Iya. Tapi ternyata memang ada betul. Ada betul. Dan dong kuat. Dong Iya. kuat ya. Yang kuat, anak-anak yang kuat. Nah, sekarang nih, Katong ada satu tantangan yang luar biasa yang tadi Miss Lena sudah keceplosan ngomong itu, ya. Tantangan Katong yang sekarang ada yaitu tantangan yang mendunia ya, Iya. COVID. Covid. Dan akhirnya sekarang juga imbasnya adalah Katong pembelajaran secara online, Online. seperti itu. Iya. Dan buat Katong juga rasa, aduh dari tadi semangat-semangat yang berapi-api, Iya. sekarang jadi Turun. turun karena soalnya ketemu. Silakan, siapa mau ngomong duluan nih? Acak ya, siapa? Iya. Tentang pembelajaran online. Memang kalau beta ya, memang kalau pembelajaran online ini memang kayak jadi satu tantangan tersendiri begitu. Kita harus dengan model baru, dengan cara baru. Apalagi kita dihadapkan dengan anak-anak yang kalau dong bilang paket sonde ada, Betul. itu kau tuh sonde bisa membuat apa gitu. Ada juga yang punya paket tapi dong malas begitu. Betul. Dan kalau sekolah online kan sonde mandi. Sorry ya coba. Anak-anak nih Pak Boy. Karena pagi sonde mandi. Sama saja kalau ibadah rumah kadang. Ya, tapi maksud beta di sini adalah mungkin kata juga melihat bahwa ke depan mungkin juga akan seperti ini, bahwa kan kita lihat perkembangan dari dulu bahwa ke depan ini mungkin kelas kan juga sonde harus di satu tempat, dia bisa dari jarak jauh begitu, dan mungkin ini awal-awal yang jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang kita harus mulai membiasakan diri begitu. Dan Pola memang- baru ya? Ya. Kayak tapi itu cuma bukan promosi ya, tapi ini sekolah termasuk Gloria ini kan salah satu sekolah yang walaupun online ya, tapi kan tetap menjangkau anak-anak atau tetap jadi yang belum daftar, yang mau daftar anak daftar sih. Sebuka pendaftaran, sebuka Iya, pendaftaran. betul kan? Iya, sebuka pendaftaran. Betul. Ya, artinya kata sendiri kasih biar lah, selalu kontrol gitu. Iya. Betul. Ya, jadi bagi beta sekolah online dengan sekolah offline sebenarnya dia punya tantangan tersendiri sama-sama. Soalnya ada yang bilang lebih baik, soalnya ada yang bilang lebih buruk begitu. Iya. Hanya memang kalau bukannya online offline kan kita ketemu langsung ngomong ya itu atau mungkin semua. offline dia masing-masing punya tantangan tersendiri Betul, begitu. betul. Ya mungkin offline dia pun tantangan mungkin. Jaringan. Maksudnya kalau online jadi kalau offline ya mungkin Katon juga mungkin lebih capek karena harus beri dan lain sebagainya gitu. Ya, tapi ya kalau di online pun kan juga punya tantangan, punya berkat gitu. Karena kalau bagi beta ketika online Katon membiasakan diri untuk mengenal aplikasi-aplikasi baru. Jadi sebenarnya tantangan yang Katon melihat dia akan menjadi suatu peluang gitu. Betul. Jadi kalau beta rasa kalau online sana ada mungkin sekarang beta juga pakai itu Zoom. Betul. Google Meet, iya. Ya, Aplikasi. Zoom, Aplikasi. Google Meet, apa Duo, apa tuh. Iya. Terus kau lebih kreatif toh, maksudnya kan untuk kirim soal, kirim apa. Terus tugas-tugas dari anak-anak kan juga bisa Iya. mungkin dulu tugasnya kan hanya lewat kertas, tapi mungkin sekarang bisa buat video-video kreatif dan lain Video sebagainya. pembelajaran. Jadi sebenarnya pembelajaran online ini dari ketua sudut pandang. Memang dia suatu tantangan, tapi dia juga ada peluang di dalam. Keren. Seperti itu. Dan jadi guru ya, memang kadang beta mengeluh juga, tapi ya jangan terlalu mengeluh lah, gitu. Mengeluh tuh manusia. Betul. Tapi terlalu mengeluh tuh manusia apa? Kan seperti itu. Dan yang pasti bahwa sekarang pembelajaran online itu guru dituntut. Guru dituntut untuk lebih kreatif. Betul. Ya. Dan Oke. juga ya pokoknya jangan gaptek lah orang kalau orang Betul. bilang. Kalau sampai sekarang ketong ya harus Harus berusaha ya. karena tuntut untuk paket terus ada. Oke. Lanjut, siapa lagi tentang pembelajaran online? Sama. Itu cuma jawab sih. Maksudnya Pembelajaran. model pembelajaran. Ada Pembelajaran. apa? Untuk di TK kita model pembelajarannya online itu lewat video call atau Google Meet. Nah, untuk online itu karena anak-anak di rumah kadang-kadang itu mereka cepat bosan. Iya. Ya. Yang namanya cepat bosan tuh pasti ada, apalagi anak kecil ini. Dulu kalau terlalu lama atau omong terlalu lama mereka akan bosan. Nah, Betul. di situ kami
anak-anak ini dengan Buat video. membuat video, atau kami cari video terus kasih nonton lagu-lagu atau syair yang bisa Artinya kreatif lah ya. membangkitkan Iya. semangat. bisa Kalau membantu anak-anak dan butuh puisi beta yang pakai nuan. Sekalian promosi. Karena tukang Iya. penciptanya ada nih. jadi Pencipta puisi. oh ya. Apalagi Sudah ya? Pokoknya keren deh. Ya, Ya, ditunggu pokoknya- kreatif ya. juga. Ya. ya, jadi kita kasih nonton di saat pembelajaran kita selingi dengan kasih nonton video ke Video. anak-anak. Di situ mereka bisa ini semangat lagi untuk belajar, mengikuti pembelajaran online. Ada lagi? Terima kasih Miss Ani. Iya. Dari Miss Ani atau Miss Kalau Lena? dari saya mengenai pembelajaran online yang Tapi sebelum- semulanya kita Sebelum offline. lanjut dulu. Iya. Ini Miss Ani kalau ngomong ini serius lah. Rata memang beda. Beda lah. Kalau dari saya kita belajar tentang pembelajaran tentang offline dan online. Awalnya memang kita belajar tentang offline, tapi karena pandemi Iya. sehingga kita harus belajar Online. online. Yang sebenarnya awalnya itu saya juga tidak paham tentang ini mau Teknologi buat ya? teknologi buat video dan sebagainya, tapi karena pembelajaran online maka dengan sendirinya harus memaksa saya untuk Bisa. Menuntut ya. Jadi iya. Menuntut untuk kreatif Iya. lebih tepatnya. Iya. Ya kan? Dan memang kalau Iya. kalau pembelajaran online ini sebenarnya dia akan lebih asik, lebih baik kalau siswa juga aktif. Iya. Iya. Jadi memang kalau di SMA, beta sering bilang ke anak-anak, bilang kalau pelajaran online nih, kalau bosan proaktif itu enak. Betul. Tapi kalau bosan juga biasa-biasa saja, Pasif. tunggu dari guru. Iya. Itu sebenarnya, apalagi kalau kayak beta mengajar fisika, Iya. misalnya IPA atau seperti matematika. Matematika. Kalau dosennya proaktif, selesai. Selesai. Ya seperti itu kan. Iya. Jadi sebenarnya untuk anak-anak juga sebenarnya ini hal baru yang sebenarnya juga harus dipelajari. Betul. Gitu. Karena ke depan model-model seperti ini juga pasti akan ada. Iya. Kan sebenarnya dari dulu justru ada UT itu kan tuh. Iya. Kuliah online. Kuliah online Iya, dari dulu ya. online. Dan Iya, mungkin iya. ke depan juga seperti Iya, itu ya. iya. Mungkin katong kuliah di luar negeri tapi katong di sini jadi Pak Evan walaupun di Bandung. Tapi bisa kuliah di Amerika ya. Yang tadi Pak bilang di dalam tantangan ini ada peluang. Ada peluang. Ada sesuatu yang luar biasa juga kan. Iya. Miss Lena. Baik, Wih, baik morek yang ada Semuanya di sambutan. Pembelajaran. pembelajaran online. Hmm. Pelajaran online yang pertama itu tentu guru harus kreatif Yes. dan aktif juga. Iya. Iya. Yang pertama yang seperti Pak Woy bilang kalau boleh gapte. Jadi kadang ketemu guru nih juga kalau mulai lihat anak-anak kalau di online tidak aktif, kadang guru juga mulai Mulai Nah, gitu, ya. Iya, jadi Itu keaktifan dari tantangannya. keaktifan dari anak-anak itu sangat penting. Apalagi kalau ketika kita Google Meet dan yang masuk cuma misalkan 30, masuknya 15 atau 20, itu juga mempengaruhi pembelajaran sebenarnya. Betul pernah satu orang saya masuk. Pernah dengar ada yang bagikan link ya bukan di jenjang SMP tapi ada jenjang lain saya pernah SD, dengar ya. itu sama sekali tidak ada yang Betul. masuk. Nah itu yang membuat anak-anak itu guru juga kadang mulai malas. Nah sekarang kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membuat semangat kemarin kebetulan saya mengikuti webinar dari luar secara online itu kebetulan Mr. Kolan juga ikut. Itu di situ dikasih aplikasi yang saya rasa itu juga bisa menarik. Membantu ya? Iya, membantu. Dan dalam pembelajaran offline, biasanya kita kan biasa kalau untuk IPA supaya mereka anak-anak semangat kan ketemu games atau Iya. kayak kasih satu soal maju untuk kerja. Nah, di online juga kita buat begitu lewat Google Meet. Google Meet Iya, ya. biasa kalau saya Miss Rince di SMP itu kami yang hitungan pakai aplikasi Paint. Ya di situ ada hitungan-hitungan Oh, cakar iya. ya. Dikasihnya di situ. Nah, anak-anak itu akan berlomba-lomba. Jadi dikasih soal, mereka akan kerja, terus sama punya yang kirim WA-nya langsung ke dulu. mail lebih dulu. Iya. Karena kita kasih penghargaan. Oh, jadi lomba Iya, kayak iya, lomba-lomba. adu cepat ya. Iya. Beta coba di Jadi- SMA. Mungkin itu salah satu. Betul. Iya. Artinya bahwa Iya. kenapa ada sesuatu yang baru yang Iya. ini, kenapa kita tidak coba? Iya. Iya. Jadi- Ada yang lebih gampang, kenapa kita Tidak.
Iya, jadi kita pakai, saya waktu dulu mengajar di SD ya, Pak Mister Lanton ada Dulu itu. mengajar SD? Iya, dulu Iya. saya mengajar Beta SD. juga pernah satu ya. semester, 1 tahun. Itu kita pakai poin, Tahun pakai berapa bintang, mengajar SD? poin, ya. Tahun berapa mengajar SD? Tahun sampai 2011, 2010. Oh, Pak Eva. Oh, beta belum ada. Iya, mengajar matematika, mengajar itu kita pakai ini dengan Pak Lanton, Pak JS, Miss Lady, itu kita pakai bintang. Jadi siapa yang hari ini dia punya sampai 5 soal dia dapat bintangnya 5. Jadi Ya, itu lebih dari jenderal, dong. jenderal. Yang mungkin itu juga yang ketemu perlu ini. Jadi Ada kira-kira motivasi apa yang kita harus kasih ke anak-anak? Kalau beta, saya bilang ke anak-anak SMA kalau itu motivasi bahwa hidup tuh kan maksudnya termasuk pembelajaran ya. Itu tuh kadang selalu ada tantangan. Dan itulah bahwa ini sebagai suatu tantangan. Dan orang yang berhasil itu kalau orang yang bisa keluar dari tantangan. Betul. Jadi kalau ada ini bahasa mengeluh itu manusiawi, tapi jangan terlalu mengeluh begitu. Ya, jadi begitu. Itu bukan manusia apa itu? Mengeluh usah hidup. Ya toh, maksudnya kalau mengeluh itu sifat dasar manusia, tapi terlalu mengeluh itu terlalu blebe. Betul. Ya, jadi maksudnya beta bilang anak-anak bahwa kita menikmati karena memang keadaan. Iya. Jadi bagaimana Bason bisa walaupun capek, pasti lebih capek, lebih ini, tapi Bason harus bisa untuk melawan. Maksudnya bisa untuk menyanggupi apa yang ada begitu. Karena artinya ke depan itu pasti tantangan beda-beda begitu. Dan Bason kalau bisa keluar dari tantangan, nanti Bason akan menjadi orang yang hebat. Keren. Iya. Jadi itu motivasi dari Pak Boy Teguh. Ya. Pak Boy Teguh. Kan ada jawab, Pak aja omong. Ini nonton komennya banyak pasti nih. Sorry, karena ada orang yang dia cuman pemikir. Iya. Ada yang cuman yang memberi ide, Iya. ada yang mengeksekusi. Ada yang mengeksekusi. Ya kan? Dan ide itu mahal. Itu mahal. Pak Ever masih ingat Apa tuh? berapa harga skrip waktu itu? Yes, sudah. Oke, lanjut, motivasi apa yang mau dikasih ke setiap jenjang nih? Kalau tadi Pak Boy sudah untuk SMA. Siapa nih? Baik, kalau dari saya khusus untuk anak SD, enjoy saja. Menghadapi pembelajaran offline, online, enjoy saja. Pasti yang terbaik buat anak-anak. Keren ya. Siapa lagi nih? Ya, kalau untuk di jenjang TK karena kita dengan anak-anak motivasinya adalah yang sudah pasti harus semangat dan Inspirasi. percaya diri, Teman. tenang, sukacita. Ya. Ini karena dengan anak-anak, jadi kita selalu memotivasi anak-anak. Kalau mau, karena mereka punya cita-cita, biasanya kita tanya mau jadi apa? Ini mau jadi apa? Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter. Nah di situ kita bilang kalau mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi tentara harus belajar. Tidak ada. Harus Saya potong ya. Ada. Makasih ya. Tapi sekarang di era sekarang orang kalau tanya mau jadi apa? Kebanyakan mau jadi YouTuber. YouTuber. Betul kan? Dunianya mereka sekarang begitu. Dunia mereka kan Iya. begitu. YouTuber, gamers. Iya. Tidak ada yang mau Ada jadi polisi, guru. Iya, sudah Apalagi guru. guru. Lanjut. Kakak. Ya, kalau dari SMP lebih ke semangatnya anak-anak, ya itu hampir sama seperti yang SMA. Iya. Anak-anak kadang ya apalagi dalam mengerjakan tugas, Betul. ya kita maklumi tapi ada batasnya. Iya. Ya. Ah. Jadi anak-anak di rumah dengar sudah, yang anak SMP jangan lupa kumpul tugas di Miss dan Miss ya. Miss sampaikan secara langsung. Secara langsung di kamera di video ini. Iya, Di YouTube karena lagi. tugas itu membantu anak-anak juga. Iya. Besok-besok nanti waktu kalian sudah di jenjang berikutnya, nanti kalian akan rasakan Ada tantangan iya, sendiri lagi. tantangannya sendiri dan Iya. dan itu sudah dilakukan waktu saya di SMP. Iya. Dan Oke. bukan SMP tapi SD juga. Ya, oke, SD juga. dan tetap semangat. Ya. Kalau SMA saya bisa kumpul tugas. Nanti baru Patson dikasih nilai. Nah, itu tadi motivasi untuk anak-anak. Sekarang ke orang tua nih, kan orang tua juga pasti Ya. aduh berpikir nih, pembelajaran online pasti A, I, U dan sebagainya. Silakan. Ya, kalau
Saya kalau untuk orang tua mungkin kalau di SMA kan anak-anak lebih mandiri biasanya. Ya, tapi biasanya tetap pemantauan dari orang tua tuh penting. Dan luar biasa kalau yang di SMA adalah orang tua di jenjang SMA tuh juga hampir semua tuh proaktif. Masuk di grup kan? Masuk di grup. Maksudnya setiap kali setiap minggu tuh kan kita selalu kirim evaluasi. Oh, ini anak-anak yang belum keputus, ini. Dan banyak orang tua yang proaktif. Enaknya tuh di situ. Dan maksudnya mungkin juga untuk semua orang tua bahwa kalau hanya harap dari sekolah itu sana akan pernah bisa. Karena mereka lebih banyak di rumah, apalagi sekarang online nih, semua waktu mereka di rumah. Terus kalau orang tua sonde pantau itu kan juga katong akan susah. Tapi kalau ketong dua arah orang tua, guru, berarti pasti lebih enak. Gitu. Oke, makasih Boy. Lanjut. Ya, mungkin garis saya SMP saya bersyukur karena ya mungkin teman-teman juga kita punya dukungan orang tua yang kuat. Luar biasa. Ya, ketika kita kasih info, oh anak ini tidak ini langsung dia respon. Gercep ya. Iya. Dan itu Gerak salah cepat. satu bentuk perhatian yang membuat dukungannya besar buat anak-anak juga. Jadi untuk orang tua yang percaya PK, ketong semua yang ada di sini guru-guru tetap mempertahankan seperti perhatian. apa? Dukungan itu penting. Moto sekolah kan, orang tua kan adalah mitra. Iya. Jadi untuk semua orang tua di Tunas Gloria itu sangat Luar kooperatif dengan orang tua. Jadi jangan ragu daftar. Daftar sekarang juga. Tunas Gloria menanti. Tidak, tapi benar. Betul. Bukan apa ya? Iya, Bukan masalah katong promosi sekolah, tapi memang 5 tahun sini beta rasa. Betul. Bahwa gimana katong terlalu, maksudnya dulu mungkin kayak beta sonde terlalu dan mungkin, tapi saya kayak dekat sekali dengan orang tua. Katong sangat proaktif dan enaknya juga adalah ketika contoh katong di SMA, katong bisa berdiskusi dengan orang tua tentang anak mau kemana. Betul. Ya. Iya. Jadi kayak mama kayak maksudnya misalkan dia kuliah jangan di sini. Betul. Dia di sini saja mama. Ya dong pintar sih bilang di sini saja. Jadi enak begitu. Itu sebenarnya itu betul-benar itu. Apa? Hubungan dengan orang tua. Kekeluargaannya tuh dapat seperti itu. Artinya bahwa moto itu dihidupi. Moto itu memang ada. Moto itu bukan cuma sekedar tapi memang dilakukan. Iya, mitra kan? Mitra. Ya, dan sampai sekarang kan juga orang tua yang bahkan sudah tahu juga ada tegur masih. Bahkan orang tua kemarin yang sudah selesai yang angkatan berapa itu masih sempat Tanya. Tanya Miss udah begini. Bagaimana? Kalau beta selalu tanya Pak Boy kapan nikah? Selalu tanya Tunas Gloria. Bapak tanya terakhir tanya tuh, bapaknya Oscar. Terus satu lagi Tanya. itu ini apa? Apa tuh? Dava. Orang tuanya Dava itu dengan ini apa? Itu datang Ibet itu waktu kita ada online, jadi itu datang waktu ada online, kita masih online, itu sempat hubungi Miss, ini saya bawa Ibet ke sekolah tapi sekolahnya sepi, tidak ada orang. Oh iya ibu maaf ini kami online iya pada saat itu. Dan saya merasa itu luar biasa ya, sampai yang sudah di luar kota saja masih ingat Tunas Gloria. Ini Ibet nih maunya harus lihat sekolah dulu, jadi sempat singgah. Ya setiap kali datang pasti akan lihat ini. Kita terakhir tuh Bapak tanya Oscar punya bapak. Kan kasih ucapan anniversary. Masih pada setahun sebenarnya masih dan masih balas enak. Pak Boy kapan Bapak terima undangan? Pikir Bapak balas ke. Bapak minta maaf besok dia balas karena besok bisa jawab. Tapi intinya bagian yang disampaikan bahwa memang Pak Boy Lagi bergumul. Beta hanya bilang ke Pak Boy bahwa salam dari Binca. Jadi pada prinsipnya adalah memang orang tua di Tunas Gloria itu luar biasa. Kata punya hubungan yang seperti yang dia bilang sudah tamat bertahun-tahun pun, atau punya komunikasi masih lancar. Bahkan beta juga masih ada yang kadang ulang tahun masih kasih orang tua kasih ucapan, selamat ulang tahun, terus ya masih kontak masih ini. Ya kalaupun yang HP suin tapi yang di Facebook apa semua masih lancar gitu. Luar biasa lah. Oke. Jadi jangan ragu untuk di Tunas Gloria. Siapa lagi nih? Untuk orang tua nih. Oh ya, untuk saya motivasi untuk orang tua sangat bagus untuk khusus untuk SD sangat bagus. Bahkan mereka sudah tamat dari sini, mereka masih berhubungan seperti tadi teman-teman yang lain mengatakan, dan ternyata dalam hati mereka itu Tunas Gloria nomor 1. Ya, nomor 1 dalam hati mereka. Karena apa punya nomor 2-nya yang lain. Nomor 1 Tuhan ada. Iya. Mengapa?
karena iya ada saling Untuk sekolah. keterikatan antara kita guru-guru, siswa dan orang tua. Itu yang kita punya kelebihan di Tunas Gloria. Mungkin itu saja Oke. dari saya. Keren ya Miss Yanse. Iya. Lanjut. Ini orang tua TK. Biasa mama muda dong. Kayaknya bisa Orang tua paling orang tua begini. orang tua orang muda. Muda bapak muda. Bapak muda, mama muda. Menjurus ke situ, mau menjurus. Soalnya saya bapak muda, mama muda. Apa namanya katanya seorang orang tua murid yang di TK. Kadang yang datang ke TK tuh orang tua tuh, dia pun kawan angkatan, dia pun ada kelas, dia sama anak, kata masih bergumul. Lanjut gurunya. Bapak kok tadi bergumul terus. Tentang habis bergumul. Aduh, Sane, Pak omongin sebenarnya karena beta juga. Lebih umur, Tapi kalau Pak kan sudah ada. Ada. Tinggal menunggu. sama masih bergumul. Habis di mimpi. Tonton. Pak Boy. Oke, cukup. Lanjut. Kenapa ada masalah ini? Lanjut. Lanjut. It's my dream. Hari Jumat beta lari. Mantu datang ke Sepati beta. Lanjut. Untuk kami di jenjang TK yang sudah pasti orang tuanya masih muda, Sama balik begini loh. Beta kan masih mantap. semangat, inspirasi. ya, masih muda, masih semangat, dan untuk komunikasi Inspirasi, oh. antara kita dengan guru lancar dan pokoknya baik-baik The best. saja. Baik-baik ya. Ya. Oke, mantap, tepuk tangan buat semuanya. Jadi yang pasti bahwa kita hidupi yang tadi moto Orang- itu, iya, orang tua itu adalah mitra. Mitra kami. Terus yang berikutnya saya alas bahwa ketika anak-anak datang dengan berbagai macam latar belakang, Mereka kita semua sudah diterima di sini. dapat hatinya, ya Iya. kan? Kita dapat juga semua. Kita bisa memperlihat. merubah. Iya. Kita bukan sempurna juga ya, Iya. tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk membimbing anak-anak Iya. dengan Iya. hikmat yang tadi saya bilang Tuhan kasih. Nah, berikut juga teman-teman yang di rumah, ini adalah yang tadi saya bilang perwakilan dari sekolah ini, dari jenjang ya, ada TK, SD, SMP dan SMA. Mereka orang-orang yang hebat. Saya bukan bilang yang lain tidak hebat ya. Semuanya hebat. Semuanya juga hebat, tapi mereka adalah perwakilan. Satu-satu bukan satu-satu kata, satu-satu kalimat untuk memberikan semangat buat guru-guru yang ada di Tunas Gloria dalam pembelajaran pandemi sekarang ini. Satu kalimat saja ya, satu kalimat terdiri dari berapa kata? Berbagai kata. Berbagai kata. Ini sampai titik, Berbagai jangan kata. terlalu panjang ya. Silakan, mau satu kata, satu kalimat silakan. Untuk guru Tunas Gloria harus apa? Gitu. Untuk guru Tunas Gloria yang sudah pasti Harus Semangat, inspirasi. ya. Memang kalau kita guru kita harus semangat. Kalau kita jadi guru kita cepat bosan, kita mengeluh, bagaimana kita mau menyemangati. Wow. Tadi misalnya bilang kalau kita mengeluh bagaimana kita bisa menyemangati. Menyemangati anak-anak. Menyemangati. Kita selalu bisa bilang menyemangati. Mau nih mau. Ini contoh. Lanjut. Ya kalau untuk teman-teman guru, Satu kalimat. satu kalimat. Iya. Beta bisa satu paragraf. Intinya bahwa guru atau di sini nih maksudnya mendapatkan banyak sekali anak-anak yang berbagai latar belakang. Di sini nih akan membuat kita punya cara pandang juga berbeda. Yes. Akan berubah. Maksudnya cara pandangnya lebih luas. Jadi bagi beta adalah ketong jangan pernah bosan memberikan sesuatu yang terbaik. Ya tadi misalnya bilang ketong ini kan digugu dan ditiru. Ketong kalau mengeluh, kalau ketong ketong pemikirannya sempit, bagaimana dengan anak-anak Jangan begitu mengeluh, kan? Iya. Jadi pada prinsipnya terus semangat, inspirasi, percaya diri. Ya, oke. Terus percaya diri. Dan yang belum mau daftar sekolah, TG. Padahal untuk bagian promonya nanti. Oke, lanjut. Baik, satu pesan untuk guru-guru Tunas Gloria semua.
adalah jangan mudah menyerah. Oke. Tetap semangat. Inspirasi. Tadi kan ngomong Miss Lena ngomong agak macet-macet. Jangan mudah tapi jangan mudah merah. Menyerah supaya ada deh. Oke. Baik, dari saya untuk teman-teman guru Tunas Gloria, saya berpesan kepada kita semua bahwa siap tempur. Wow. Ini 2022 2023. Ratu sama tempur ini ragu. Ya kita doakan juga ya kalau Iya. omong tempur. Saya ingat nih sekarang kan lagi Panas. panasnya Rusia dan Ukraina. Jadi kita Iya. juga Ya, kita mendoakan semoga Iya. ada perang. ya, artinya konsolidasi yang baik, Baik, bisa dapat keputusan yang Amin. artinya sonde merugikan siapapun Betul. seperti Dan itu. yang pasti bahwa kita ini adalah bagian terkecil di bumi ini Iya. ya. Kita nih sekarang ya. Iya. Ya mungkin orang-orang di sana tidak kenal tapi ya kita berharap jangan ada seperti ini. Iya. Ya kan? Damai itu lebih penting kan? Iya. Damai itu lebih indah. Betul. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih karena sudah hadir di Pojok Tunas Glory Podcast yang cerita-cerita ini saya rasa bahwa ini sangat berarti, sangat memberkati anak-anak, orang tua dan semua yang di rumah. Dan yang tadi sudah keceplosan sudah beberapa kali, ini nih bagiannya. Bagian sekarang adalah untuk Bapak Ibu semuanya, Tunas Glory sekarang sudah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Jadi kami sudah membuka nih, ada 2 gelombang dari Maret sampai April, gelombang pertama, dan yang gelombang kedua dari Mei dan sampai Juni. Juni. Banyak hal akan kalian dapatkan di sini. Saya pastikan bahwa kita ini luar biasa, Iya. ya. Kita luar biasa, bukan sombong ya, tapi Iya. kalau mau tahu Tunas Glory seperti apa, masuk dulu. Iya. Iya. Betul. Seperti itu. Tunas Gloria dulu. Ya kan? Iya. Pokoknya ya jangan sampai kuota habis lah. Iya, jangan sampai kuota habis. Ada Ayo, juga. Tuhan, cepat. Ya, Dan kita juga berterima kasih sudah ada yang mendaftar ya. Oh, iya. Tiga. Keempat ya. so ada yang tanya-tanya brosur, Sudah makanya ada. mau tanya. Ada yang tanya-tanya brosur Iya. jadi yang baru-baru kita bilang brosur kan ada yang sudah tanya. Iya, Siap. hari ini juga sudah ada yang Iya. tanya. Di SMP ada yang sudah daftar juga. Sudah. Keren-keren. Sudah ada 3 orang yang daftar. Iya. Ini belum baru perdana nih ya, baru pertanggal berapa ini ya, awal-awal. Ini tanggal 2, tanggal 2. Maret, awal Iya. Maret. Nah, terima kasih banyak buat semuanya, buat teman-teman yang di belakang layar, terima kasih juga sudah mendukung kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Saya rasa bahwa kita sudah selesai ya. Iya. Ya. Paling mau cerita banyak. Masih masih berkelanjutan. Iya, Iya. harusnya kita cerita lebih banyak lagi tapi karena waktu dan terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa ya, saya bilang jangan lupa untuk di ini dan sebagainya ya. Oh, like, Oke. comment, subscribe. Jangan lupa untuk Yang di di bawah. Like, comment, share, share pesan. Ya. Video ini. Beta ke jadi apa? Oke. Dan akhir kata saya Everlese. Yan Sesanu. Oh, Bibi Keratu. Lena Suban. Boy Niraim. Ani Asbanu. Mengucapkan terima kasih kasih. dan Tuhan Yesus memberkati.